Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Ya, seperti pada video sebelumnya, aku sudah membahas beberapa materi mengenai perbankan syariah. Kali ini aku akan membahas tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Penasaran dengan topik tersebut? Yuk kita bahas bersama. Mengapa optimalisasi infrastruktur penting untuk perbankan syariah? Perbankan syariah telah berkembang pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Padahal salah satu faktor penting yang menentukan kesuksesan industri ini adalah infrastruktur yang mendukung operasi dan pengembangan layanan. Infrastruktur tidak hanya mencakup aspek fisik seperti kantor cabang dan ATM, tetapi juga teknologi digital, regulasi, dan SDM yang kompeten. Infrastruktur yang kuat memungkinkan bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional, menawarkan layanan efisien, inovatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur perbankan syariah adalah adaptasi terhadap ekonomi digital. Di era di mana digitalisasi menjadi kebutuhan bank syariah dalam membangun infrastruktur teknologi yang mendukung layanan perbankan syariah seperti mobile banking dan fintech berbasis syariah. Hal ini penting untuk menjangkau lebih banyak nasabah, terutama generasi muda yang semakin terbiasa dengan layanan digital. Infrastruktur teknologi yang kuat juga memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan efisien operasional dan transaksi dan keamanan transaksi. Tidak hanya teknologi, regulasi juga memainkan peran penting dalam membentuk infrastruktur perbankan syariah. Regulasi yang jelas dan mendukung bank dari segi syariah maupun perbankan umum sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas industri ini. Pemerintah dan OJK perlu terus mengembang kerangka regulasi yang mendorong inovasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Keseimbangan syariah, regulasi yang ketat, dan fleksibilitas inovasi adalah kunci yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbankan syariah. Selain itu, pengembangan SDM juga menjadi bagian penting dari infrastruktur perbankan syariah. Bank syariah memerlukan SDM yang tidak hanya ahli dalam aspek keuangan, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip syariah secara mendalam. Pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan diperlukan untuk memastikan karyawan bank syariah mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi dan regulasi serta tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penguatan SDM akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah. Untuk meningkatkan daya saing bank syariah perlu membangun ekosistem kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak seperti fintech syariah, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Ekosistem ini akan membantu menciptakan infrastruktur yang lebih dinamis dan inovatif. Misalnya, kolaborasi dengan fintech syariah mempercepat transformasi digital dan memperluas jangkauan layanan perbankan. Selain itu, keterlibatan pemerintah dan lembaga pendidikan dalam pengembangan SDM akan memperkuat kompetensi industri perbankan syariah. Selain tantangan, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur perbankan syariah. Misalnya, meningkatkan minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah, membuka peluang besar untuk memperluas jaringan layanan. Dengan infrastruktur yang baik, bank syariah dapat menyediakan produk yang lebih variatif, mulai dari pembiayaan mikro hingga investasi berbasis syariah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat peran bank syariah dalam mendukung ekonomi masyarakat. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital dapat dilakukan dengan pertama, meningkatkan keamanan siber, kedua, mengoptimalisasikan data untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, ketiga, kolaborasi dengan perusahaan non-bank di bidang teknologi transformasi, empat, mengubah model bisnis dari konvensional menjadi berbasis digital, lima, menyelaraskan digitalisasi dengan pengembangan teknologi, 6. Berinovasi dengan memberikan sentuhan teknologi. Keamanan siber juga menjadi elemen penting dalam infrastruktur perbankan syariah. Di tengah meningkatkan ancaman kejahatan digital, perbankan syariah perlu memastikan bahwa sistem keamanannya mampu melindungi data dan transaksi nasabah. Investasi dalam infrastruktur keamanan siber yang canggih akan memberikan kepercayaan kepada nasabah dan memastikan integritas layanan. Keamanan yang kuat juga selain dengan prinsip syariah, dia meningkatkan
Pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan dalam setiap transaksi. Dalam infrastruktur yang terus diperkuat, industri perbankan syariah memiliki potensi besar untuk lebih cepat dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan industri sangat penting untuk menciptakan infrastruktur yang tidak menunggu pertumbuhan, tetapi mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain pengembangan infrastruktur akan mendapatkan masa depan infrastruktur perbankan syariah, baik di tingkat nasional maupun global. Definisi perbankan syariah, kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin banco yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12, kata bangku merujuk pada meja, kontainer, atau tempat penukaran uang atau money changer. Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang jasa. Definisi bank dan perbankan dalam UU Indonesia nomor 10 tahun 1998 pasal 1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak rakyat. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dalam proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Misalkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenis bank syariah terdiri atas bank umum syariah. Secara etimologis, kata syariah berarti jalan maju, sumber kehidupan. Syariah adalah julukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Perbankan syariah segala sesuatu yang mencakup tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya, ia menyalurkan dana ke pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk jual beli dan kerjasama usaha. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Definisi bank dan perbankan dalam UU Indonesia nomor 10 tahun 1998 pasal 1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak rakyat. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dalam proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Misalkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenis bank syariah terdiri atas bank umum syariah. Secara etimologis, kata syariah berarti jalan maju, sumber kehidupan. Syariah adalah julukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Perbankan syariah segala sesuatu yang mencakup tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara umum, pengertian bank Islam adalah bank yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini, banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam. Sebagai istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga, bank tanpa riba,
dan bank syariah. Adapun beberapa definisi bank menurut syariah menurut para ahli. Yang pertama, Kanain dan Muhammad Syafi'i memberikan definisi bank Islam sebagai berikut. Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang mencakup tata cara muamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Yang kedua, Amin Aziz mengemukakan definisi bank syariah sebagai berikut. Bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariat Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara dan berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW, dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam operasiannya, Bank Indonesia Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam, tidak menggunakan bunga. Yang ketiga, Sudarsono mendefinisikan bank syariah sebagai berikut. Bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Dari definisi bank syariah yang dikemukakan oleh para ahlinya, dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank syariah adalah bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem kegiatannya berdasarkan pada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Semakin majunya teknologi di Indonesia, transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Pada poin sebelumnya telah dibahas mengenai teknologi informasi yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabah dalam bertransaksi di era digital. Teknologi informasi perbankan syariah di era digital yang telah dibahas pada poin sebelumnya yaitu banking, SMS banking, M-banking, dan e-banking. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti halnya pelayanan elektronik transaction melalui ATM, produk banking, dan internet banking misalnya, berupa bentuk-bentuk baru dalam pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi berdasarkan teknologi. Menjangkaunya ke nasabah di sebaran lokasi yang lebih luas karena layanan perbankan tidak lagi dibatasi oleh tempat. Selain itu, inovasi layanan yang memanfaatkan teknologi dapat menunjukkan bahwa bank syariah memiliki layanan tidak kalah lengkap dan mumpuni dibanding bank konvensional sehingga dapat menarik banyak calon nasabah baru. Manfaat teknologi informasi bagi perbankan syariah yaitu dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Tujuan dan utama fungsi bank syariah perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Bank syariah memiliki 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. 1. Menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiyah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudarabah. Al-wadiyah adalah akad antara pihak pertama masyarakat dengan pihak kedua atau bank, di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan
untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, al-mudarabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan syahibul mal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga sebagai mudarib, yang mana pihak mudarib dapat memanfaatkan dana yang investasinya oleh sahibul mal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam Islam. Kedua, penyaluran dana pada masyarakat berfungsi bank syariah yang kedua, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pengembangan yang didapatkan dan diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada angkatnya. Yang ketiga, pelayanan jasa bank syariah. Di samping mengimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa perbankan syariah ini memberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Untuk bank syariah di bidang jasa didasarkan pada akad-akad yang sudah dikenal dalam Islam, antara lainnya hiwalah, wakalah, syarf, dan sebagainya. Jenis dan kegiatan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara suatu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan sebagai bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya. Solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mencakup pendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Sistem perbankan syariah yang modern bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang dihadirkan bentuk-bentuk konflik aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara kebijakan dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial kultur di dalam mana adanya sejumlah masalah sekaligus solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia tersebut dapat berjalan secara optimal, yaitu satu, masalah pada aspek rendahnya komitmen atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya pada sebagian besar pelaku perbankan syariah di Indonesia. Solusi pada aspek ini dilakukan dengan upaya mendorong pelaksanaan peraturan tentang pentingnya prinsip syariah secara tegas dan sistematis oleh pemerintah. Bekerja sama dengan Dewan Syariah serta mengembangkan sikap syariah compliance mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, sehingga aplikasinya akan benar-benar dikontrol dan terjamin secara lebih baik dan maksimal. Kedua, masalah dalam aspek sumber daya. Solusi atas masalah tersebut salah satunya adalah mendorong pemerintah agar dapat memasukkan ilmu tentang lembaga keuangan syariah ke dalam kurikulum nasional. Hal ini dimaksud agar sumber daya insani Indonesia, khususnya umat Islam, lebih depan dapat memahami praktik perbankan Islam sebagai basis pemberdayaan ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Solusi atas masalah tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan strategis marketing yang lebih inovatif yang diiringi dengan melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat global, sehingga perbankan syariah dapat melakukan promosi yang lebih berbasis konsep universal, yakni promosi yang isi dengan pesan memberikan pemahaman bahwa bank syariah dapat memberikan layanan semua lapisan dan golongan masyarakat tanpa pandangan perbedaan ras dan agama. Singkatnya, mengapa optimalisasi infrastruktur sangat penting bagi perbankan syariah di era digital? Satu, meningkatkan efisiensi. Dengan infrastruktur yang optimal, proses bisnis perbankan dapat berjalan lebih efisien, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Nasabah dapat menikmati layanan perbankan syariah yang lebih cepat, mudah, dan amanah melalui berbagai saluran digital. Ketiga, peningkatan daya saing. Perbankan syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dengan menawarkan produk layanan yang inovatif. Yang keempat, peningkatan inklusi keuangan. Infrastruktur digital yang memadai dapat memperluas akses layanan bagi masyarakat yang belum terbanjir.
Infrastruktur yang baik dapat membantu bank syariah untuk menyediakan produk yang lebih variatif, meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat peran bank syariah dalam mendukung ekonomi masyarakat, memberikan kepercayaan lebih kepada nasabah, memastikan integritas layanan, kolaborasi antara pemerintah dan OJK dan industri, serta sangat cepat untuk menciptakan infrastruktur yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik, itulah teman-teman tentang penjelasan saya pada materi ini. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.